Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul pasar dan aktivitas ekonomi. Dengan saya Sofia Rahman sebagai moderator dan rekan saya Febria sebagai pemateri. Dan lanjut kita sekarang sebagai pemateri kedua. Saya Muhammad Sulaiman sebagai pemateri. Saya Sufarazah Putri sebagai pemateri empat. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan pengertian pasar. Secara sempit, pasar dapat diartikan tempat di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli. Namun secara luas, pasar merupakan proses di mana penjual dan pembeli melakukan harga keseimbangan atau tingkat harga dari permintaan dan penawaran. Dari kesimpulan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pasar merupakan tempat yang bertujuan meminta penawaran hingga harga dapat ditetapkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan peranan pasar. Tentu saja pasar memiliki banyak peran, tapi di sini saya akan menjelaskan secara sederhana tiga peran pasar, yaitu yang pertama menetapkan harga dan nilai. Di pasar terdapat interaksi jual beli antara pembeli dan penjual, yang dimana pembeli akan membutuhkan barang atau jasa. Jadi sang pembeli akan menawar harga dari penjual. Setelah terjadinya kesepakatan, terbentuklah harga dan nilai. Yang kedua, ada mendistribusikan barang dan jasa. Pasar dapat memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya, kita ingin membeli beras, kita bisa langsung pergi ke pasar tanpa harus kita mendatangi pabriknya. Yang terakhir, ada melakukan promosi. Jadi, pasar dapat memudahkan produsen untuk mempromosikan barang dan jasanya yang akan dijual kepada konsumen. Yang ketiga, ada macam-macam pasar. Dan pasar dapat dibedakan menurut jenis, wujud, barang yang dijual, waktu jual beli, nama tempat, dan luas jangkauan distribusi. Selanjutnya itu ada jenis pasar. Jenis pasar itu dibagikan menjadi dua. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualkan barang-barang untuk keperluan konsumsi rumah tangga seperti baju, celana, makanan, dan papan rumah. Yang kedua itu ada pasar faktor produksi, adalah pasar yang dibutuhkan untuk menjadi faktor-faktor produksi yang biasa digunakan produsen, misalnya tanah, tenaga kerja, mesin produksi, dan tenaga ahli. Selanjutnya ada beberapa pasar itu sama, dibagi menjadi dua. Yang pertama pasar konkret itu bertemu langsung seperti pasar biasa. Yang kedua itu abstrak, tempat proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan tentang harga dan barang yang tidak terjadi secara fisik seperti online kayak Shopee dan lain-lain. Selanjutnya adalah barang yang dijual. Pasar dapat juga dibedakan menurut jenis barang yang dijual dan dikaitkan dengan barang yang biasa diperjualbelikan. Jadi itu berarti kan misalnya pasar ikan itu mereka berjualan berbagai jenis ikan, dan pasar sayuran itu berbagai jenis sayuran. Selanjutnya ada waktu jual beli. Menurut waktu jual beli, pasar dapat dibedakan atas pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Contoh pasar tahunan itu seperti Cilok di Bandung itu mengadakan festival yang menjual berbagai elektronik, makanan, terus sayuran juga ada. Selanjutnya itu tempat, ada pasar yang diberikan menurut nama tempat. Seperti contohnya di tempat saya itu ada pasar Pagi BTS. Selanjutnya ada luas jangkauan distribusi. Pasar dapat dibedakan atas pasar lokal, daerah, nasional, dan internasional. Pasar lokal, transaksi jual beli terjadi di lokasi tempat barang tersebut dihasilkan. Di pasar daerah, transaksi jual beli terjadi di daerah atau wilayah sekitar tempat yang barang tersebut dihasilkan. Di pasar nasional, transaksi jual beli terjadi di dalam wilayah suatu negara, misalnya Indonesia. Oke, saya akan menyampaikan materi tentang bentuk pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna menggambarkan suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Dengan kata lain, harga yang terbentuk adalah keinginan konsumen dan produsen. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak pembeli, tetapi mereka tidak mampu mempengaruhi harga yang tersedia. Pada pasar persaingan sempurna juga terdapat banyak penjual. Barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar persaingan sempurna. Setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga,
sempurna bersifat ratu. Artinya produsen tidak dapat mempengaruhi harga dengan cara menambah atau mengurangi produksi. Oleh karena itu, harga yang terbentuk di pasar merupakan suatu batas apakah produsen sudah bekerja efektif dan efisien dalam menekan biaya serta berproduksi secara optimal. Kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Kebaikannya yaitu pasar persaingan sempurna adalah harga yang terbentuk berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran. Harga menjadi indikator bagi kinerja produsen. Jika produsen memproduksi barang di atas harga pasar, maka perusahaan tersebut akan rugi. Keburukan pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, barang yang diperdagangkan bersifat homogen. Tidak ada keunggulan suatu produk dibandingkan produk lain sehingga inovasi menjadi terhambat. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna, sama pasar monopoli. Kata monopoli berasal dari kata mono yang artinya satu dan poli yang berarti dua. Pasar monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat. Contohnya penggunaan listrik dapat mengganti listrik dari PLN dengan listrik dari panel surya. Ciri-ciri pasar monopoli. Ada satu orang penjual, terdapat banyak pembeli. Produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang dekat dan adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Penyebab timbulnya pasar monopoli ditetapkan oleh undang-undang berdasarkan pertimbangan pemerintah dapat memberikan hak pada suatu perusahaan untuk menjual suatu produk tertentu. Penggabungan dari berbagai perusahaan untuk menghimpun modal dalam jumlah besar memproduksi suatu barang dengan teknologi canggih. Kebutuhan modal yang besar dan teknologi canggih menyulitkan produsen baru untuk masuk sehingga terjadilah monopoli. Adanya hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk diproduksi. Yang selanjutnya ada kebaikan dan keburukan pasar monopoli. Kebaikan pasar monopoli yang pertama, terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Cukup jarang perusahaan monopoli mengalami kebangkrutan. Biasanya perusahaan mampu bertahan dan membuktikan dirinya. Yang kedua, mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru dengan tingkat teknologi tinggi. Perusahaan untuk membeli mesin-mesin mahal dengan tingkat efisiensi yang tinggi sehingga bisa memproduksi banyak barang dalam jangka waktu tertentu. Mendorong peningkatan kinerja departemen penelitian dan pengembangan guna menciptakan hal-hal baru yang lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada keburukan pasar monopoli. Yang pertama, penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Contohnya, perusahaan monopoli cenderung menetapkan harga yang tinggi. Yang kedua, adanya pelecehan terhadap posisi konsumen. Pada pasar monopoli, konsumen dikondisikan untuk lemah dan harus menerima produk apapun yang diberikan oleh produsen. Yang ketiga, adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Perusahaan monopoli selalu bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang keempat, tidak adanya persaingan. Yang kelima, mengurangi kesejahteraan konsumen. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam pasar monopoli. Berikut ini adalah peran pemerintah dalam mengendalikan dampak negatif dari adanya perusahaan monopoli. Yang pertama, mencegah timbulnya monopoli itu sendiri. Yang kedua, pemberian izin kepada perusahaan baru. Perusahaan monopoli harus bekerja dengan lebih efisien karena telah ada pesaing. Yang ketiga, menambah penawaran barang dari dalam negeri dengan jalan impor. Dengan adanya barang impor, pemegang monopoli tidak leluasa lagi memegang harga. Yang keempat, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET. Karena pembatasan harga ini, perusahaan monopoli tidak leluasa lagi menaikkan harga. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Pengertian pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar, hanya ada beberapa penjual. Yang ketiga, produk yang dijual bersifat homogen dan juga berbeda tetapi memenuhi standar tertentu. Yang keempat, terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Yang kelima, adanya saling ketergantungan. Kebijakan harga dan kuantitas produksi satu produsen akan berpengaruh terhadap kebijakan harga serta kuantitas produsen lain. Yang keenam, penggunaan iklan sangat sensitif. Yang ketiga, ada pasar persaingan monopolistik. Pengertian pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Contohnya pasar sepeda motor di Indonesia. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Ada beberapa ciri pasar persaingan monopolistik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual tetapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Yang kedua, jenis barang yang dipasarkan berbeda. Hal ini yang membedakan pasar persaingan monopolistik
membedakan antara satu produsen dengan produsen lainnya. Meskipun jenis barang cenderung sama, biasanya kita tetap bisa membedakan dari kemasan, cara pembayaran, dan layanan purna jual yang diberikan. Yang ketiga, produsen mampu mempengaruhi harga. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan. Yang keempat, produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. Namun demikian, produsen yang ingin memasuki pasar ini harus mampu menciptakan produk dengan jenis berbeda dan lebih menarik dari produk yang sudah ada. Yang kelima, promosi penjualan harus aktif. Pada masa persaingan monopolistik, harga bukanlah faktor yang bisa mendongkrak pembelian. Kemampuan perusahaan menciptakan citra yang baik di dalam benak masyarakat sehingga membuat mereka mampu membeli produk tersebut meskipun dengan harga mahal. Baik, itu dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Sebutkan nama dan asal kelompok. Menjelaskan contohnya yang lebih spesifikasi kelompok 3 ya, Pak. Bisakah kalian memberi contoh dari pasar contoh perusahaan yang masuk ke dalam pasar monopoli ini yang lebih spesifikasi, karena monopoli ini kita bisa lihat bahwa pasar ini hanya di suatu pasar ini hanya terdapat satu penjual saja, ya, yang tidak mempunyai barang pengganti. Makasih teman-teman Nela. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, izinkan kami untuk berdiskusi. Hadi. Olur. Ya. Terima kasih atas pertanyaan tadi. Contohnya adalah PT Pos Indonesia yang diberikan monopoli oleh pemerintah untuk menjual gedangnya pos dan sejenisnya. Dan sampai saat ini belum ada perusahaan-perusahaan lain yang mendapat lisensi dari pemerintah untuk menjual barang-barang pos